Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala syahr siyam fi syahri Ramadan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sayyidil wa abil anam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun rahimakumullah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatu arduha as-samawati wal ard mu'iddat lil muttaqin. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, segenap puja dan puji senantiasa kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi atas nikmat dan karunia daripada Allah, sehingga kita pada hari ini telah memasuki hari ke-16 perjalanan bulan Ramadan. Ini yang bagi ru'yatul hilal jatuh puasanya pada hari Selasa. Bagi yang ru'yat yang hisab mengambil puasanya awal Ramadan, yaitu pada hari Senin, berarti ini hari ke-17. Bagi yang kemarin sore baru hilalnya nampak, berarti malam pertama, berarti hari pertama puasanya. Sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, fadilah dari Ramadan tadi malam, kita dimerdekakan daripada api neraka dan bebas masuk ke dalam surga. Ini fadilah daripada bulan Ramadan itu sendiri dengan fadilah salat tarawihnya. Insya Allah nanti malam atau malam 17 kita mendapat pahala tarawihnya, yaitu seluruh para nabi dan rasul yang telah diutuskan oleh Allah. Tidak banyak mereka, 124.000 orang nabi dan rasul. Jadi pahala mereka diberikan kepada orang-orang yang sholat tarawih. Maka oleh karena itu, Syahidus Syuhur ini, penghulu segala bulan ini, banyak sekali mengandung pengertian yang membawakan kepada pahala yang banyak. Kenapa kita katakan demikian? Karena di bulan Ramadan ini Allah jadikan sebagai penghulu daripada seluruh bulan dalam kalender Islam. Karena bulan Ramadan ini diturunkan seluruh suhuf, seluruh kitab Allah itu pada malam Ramadan, pada bulan Ramadan. Sebagaimana kita ketahui, suhufnya Nabiullah Syekh alaihissalam, anak dari Nabiullah Adam alaihissalam, turunnya di awal bulan Ramadan. Kemudian Allah menurunkan pada 6 bulan Ramadan, yaitu kitab Taurat. Pada 8 Ramadan Allah menurunkan kitab Zabur. Pada 16 Ramadan Allah menurunkan kitab Injil. Pada 17 Ramadan Allah menurunkan Al-Quranul Karim. Jadi bulan yang diturunkan ayat-ayat Allah. Kita tidak berbicarakan banyak suhuf yang diturunkan kepada nabi-nabi lain, tetapi dengan fadilah itu saja sudah mengagungkan bahwa Ramadan ini adalah bulan diturunkan ayat-ayat Allah. Kemudian sidang jamaah yang berbahagia, kehebatan puasa itu sendiri nanti di yaumil kiamah, kita doakan semoga puasa kita diterima oleh Allah dan kita benar-benar orang yang masuk dari pintu yang telah ditentukan.
Adapun pintu bagi orang yang berpuasa namanya Rayyan, Babul Rayyan, yaitu pintu orang-orang yang berpuasa. Kalau tidak berpuasa, tidak boleh lewat pintu itu. Karena nanti di yaumil kiamah banyak sekali pintu. Ada namanya pintu yaitu babus sadaqah, pintu orang-orang yang selalu bersedekah. Babul jihad, pintu orang-orang yang berjihad. Ini semuanya ada pintunya untuk menuju kepada surga Allah. Maka dengan sebab itu Allah menyatakan dalam Al-Quran, wasari'u, bersegeralah. Arti bersegera, Allah membuat sayembara perlombaan di bulan Ramadan. Wasari'u ila maghfirah, bersegeralah kamu menuju masa keampunan. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum, keampunan itu datang dari Tuhan. Wa jannatu arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Maka dengan sebab Allah memberikan keampunan dari Tuhan, maka Allah sediakan wa jannatu arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Dengan keampunan tersebut Allah memberikan surga untuk kita, setiap pribadi kita. Setiap satu orang mendapat surga wa jannatu arduhas samawati wal ard, seluas langit dan bumi. Itu satu orang. Yang tiga-tiga dibinan juga bisa dunia. Maka tidak ada nikmat surga itu, nikmat akhirat itu yang seperti ada di dunia ini. Itanya tabuhnya 5 miliar lebih. Tetapi Allah kasih surga untuk setiap pribadi kita itu seluas langit dan bumi. Sehingga sahabat bertanya kepada Ibnu Abbas, "Hai Ibnu Abbas, Allah menyatakan surga seluas langit dan bumi untuk setiap pribadi seseorang. Menyonyan bila Allah dia udah nak empat surga." Apa kata Ibnu Abbas? Tidakkah engkau mendengar Rasulullah, baginda Rasul berkata, luas dunia ini, dunianya berarti sudah langit, bumi, lautan dan segalanya, dibandingkan dengan aras Allah Ta'ala. Dunianya ibarat jarum, aras ibarat padang Arafah. Ditanya oleh Ibnu Abbas, berapa muat jarum di padang Arafah? Hanamudi haidilun mutriliun lah. Maka jangan heran dan jangan sangsi dengan apa yang dijanji Allah. Apa yang dijanjikan oleh Allah tidak ada kesangsian dan keraguan. Kemudian di dalam surga nanti, di hari kiamat, umur kita sebaya semua, tidak ada yang tua. Maka seorang perempuan tua mendatangi Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah orang-orang kayak kami yang sudah tua-tua ini boleh masuk surga?" Dibilang oleh Rasulullah, tidak ada orang tua yang masuk surga. Urang muda anak teman juga, urang capi aneh, megekli itu urinannya, menangis dia. Kenapa ibu menangis? Kalau begitu rugilah aku hari ini beribadah sepanjang tahun dengan bermacam ibadah, tahajud dan segalanya. Lalu Rasulullah menyampaikan, maksudnya ibunda, nanti di yaumil kiamah umur laki-laki itu sama. Dalam satu pendapat dikatakan 25 tahun bagi kita laki-laki. Bagi wanita adalah 17 tahun. Jadi hana yang kuha abek tinggal nyatanya maka mata pegah kurung capi ini no, yang perti hana tamang surga abek bunge. Maksudnya dalam surga hana capi ale dulu. Urung buta menanti. Karena ni urung buta duk batik bak kedai kopi. Juga nonton bola juga nyampu nonton. Ngan PLN hana bunge di. Learn ngan taban bagusnya.
Dan namun yang ingin kita katakan nyoperti hana dalam surga, yang maksud dikatakan di surga itu nggak ada buta lagi, nggak ada pincang lagi, sempurna semua. Apakah itu yang di dunia dia rusak fisiknya, hana badan maksudnya rusak, cacat fisik, ataupun cacat mental, hide hana. Kalau sudah di surga udah sempurna namanya. Inilah yang hari ini kita menginginkan, selalu kita mendoakan, Allahumma ja'allah, ya Allah jadikanlah keridaan, kami memohon keridaan-Mu, yaitu apa? Keridaan untuk masuk dalam surga. Tetapi ingat sidang jamaah yang berbahagia, kita menginginkan kepada Allah supaya Allah meridai kita ini menjadi penghuni surga. Tetapi ingat, imbalan daripada orang-orang yang berpuasa juga, di mana dikatakan al-jannatu mustaqatun, sesungguhnya surga itu merindukan arba'atun nafari, golongan manusia yang dirindukan oleh surga. Yang pertama, talil Quran, orang yang membaca Quran. Oh, kita sudah baca Quran tapi tidak tahu makna, gak ada masalah, tetap berpahala. Kita baca Quran tapi hanya mengerti apa ada pahala. Tetapi ingat, arti itu adalah untuk menunjukkan kepada pengertian di mana itu adalah sarana. Bantabut tatupu arti itu adalah untuk menunjukkan kepada sarana. Apa sarananya? Yaitu setelah kita mengaji, untuk berbuat seperti yang dimaknakan oleh Al-Quran. Yang sarananya untuk beramal dengan Al-Quran itu sendiri. Maka menyata pikir dengan pengertian turunnya bulan malam ringan nuzul Quran, menyata dengan makna ayat, hana manusia yang mampu menahan daripada datangnya firman Allah. Allah menyatakan dalam Al-Quran, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha linnas la'allahum yatafakkarun." Jikalaulah manusia menyaksikan kami menurunkan Al-Quran di atas sebuah bukit jabalin, la ra'aitahu, manusia itu akan menyaksikan. Apa yang disaksikan oleh manusia? Khashi'an mutasaddian min khasyatillah, gunung itu hancur berkeping-keping. Kenapa hancur? Karena takut kepada Allah. Wa tilkal amsalu nadribuha linnas, demikianlah kami contohkan kepada wahai manusia, la'allahum yatafakkarun, semoga kamu menjadi orang-orang yang berpikir. Lalu bagaimana fisik Rasulullah saat pertama diturunkan ayat Al-Quran, yaitu Iqra, itu dipeluk baginda Rasul, geuum di malaikat Jibril. Ini sidang jamaah, memang Al-Quran itu hebat sekali. Maka dengan sebab itu sidang jamaah yang berbahagia, kalau kita saksikan dengan kehebatan Al-Quran itu, maka menjadilah hudaw wa rahmatul lil muhsinin. Kepuat Tuhan dia puteran Quran, hudaw wa rahmatul lil muhsinin, menjadi petunjuk bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Alladzina yuqimuna as-salah wa yu'tuna az-zakah wa hum bil akhirati hum yuqinun. Siapa mereka itu yang berbuat kebaikan? Yaitu orang yang menegakkan sholat, dan orang-orang yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang beriman tentang datangnya hari kemudian, yaitu hari kiamat. Sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau ini yang pertama kita katakan talil Quran, yang dirindukan oleh surga. Yang kedua, wahafidul lisan, yaitu orang yang menjaga lisannya. Menyotanu pegah ke lisannya, maka kadangkala
para salafus salaf, ulama-ulama pertama dulu setelah para tabi'in itu lebih banyak diam daripada berbicara. Maka oleh karena itu sidang jamaah yang berbahagia, wa hafidhil lisan, menjaga tutur kata, artinya menjaga lisan kita. Maka dipegah itanya untuk fikih hana dota bak lisan cukup berat, apalagi menggunjing orang lain. Ar-ribatu asyaddu minaz zina. Dipegah di Rasulullah, menggunjing orang lain dosanya lebih berat daripada zina. Kan artinya kubur dina mandang kan artinya lebih rayu dosa kubur dina mandang itu bagus kan idina api sabah dosa paling rayu ya. Tetapi yang ingin kita katakan itu sebuah kebenaran, memang ada, tetapi bagi orang itu adalah itu sebuah aib, aib juga banda pegah nyan dikeun riba, atrana ta pegah nya riba, menyohana ka fitnah, al fitnatu asyaddu minal qatli, sedangkan fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Maka oleh karena itu sidang jamaah yang berbahagia, ini persoalan wa hafidhil lisan. Yang kedua, wa mut'imil di'an, yaitu memberi makan kepada orang yang membutuhkan. Itanya orangnya karam iman tentu. Apa yang menyebabkan kita karam iman ini hari? Puhulang puhu teoro. Yang kedua karam iman. Siang hari hidup di lempu itu karam iman namanya. Anehnya bingung runtrau. Truk pejabat hantu pemati ya. Nah ini persoalan. Anehnya yang bikin dalam karangan pekawin urung yang kali lakor. Kali-kali kawin apa diganya, tapi yang gadi metinggal itu sampai mati pelatih. Nah ini persoalan. Jadi ini persoalan yang hari ini kita memberi makan bagi orang yang membutuhkan. Ini hari kita bersyukur sekali. Walaupun suasana mulai katuung, memang punya makna Ramadan, punya dalam bahasa dasarnya adalah panas. Fu'um, itanya orang fu'um, orang Palestina hari ini untuk makan saja tidak ada. Malah ada pakan ternak. Pakan ternak ibuh di paju. Tetapi inilah ujian Allah. Wa nabluwakum bisyarri wal khairi, kata Allah kepada Nabi kita, aku uji di antara hamba-hambaku dari umat Muhammad. Ini adalah apakah itu sebuah kesenangan ataupun itu sebuah penderitaan. Wa ilaina turja'un, itu semuanya akan kembali kepada kami. Saudara kita yang di Palestina uronyo dibantai oleh Zionisme Israel itu. Nyo merupakan tantangan. Memang dipegah oleh Rasulullah, walaupun hari ini berkecamuk di bumi Palestina itu, nanti satu masa dipegah Rasulullah, negeri yang paling aman, paling makmur adalah Palestina. Maka Rasulullah berwasiat dalam hadisnya, jika kalian hari ini punya uang, belilah emas. Jika sudah ada emas, belilah tanah di Palestina, hijrah ke sana. Yang wasiat dari Rasulullah. Ya. Urangnya memang menderita sekali mereka. Mungkin dengan sebab yang demikian, kalau Palestina itu sudah merdeka, berdiri sendiri dan segalanya, mungkin kedekatan kiamat juga demikian. Teman bagi kita nyoba ini tapi kiamat yang benaran, kiamat mati sebuah alasan kiamat. Yang kecil kita nyoba mandu-mandu, kupegah di Imam Ahmad Al-Hashimi dalam kitabnya Al-Muqtaril Hadis An-Nabawi, kupegah sabuh hadis Rasulullah. Kun Rasulullah sayati truk balum
malaikat Jibril. Faqala Jibril, ya Muhammad, isma ma syi'ta fa innaka mayyitun. Gepegah di malaikat Jibril ba Rasulullah, hiduplah sesuka hati. Fa innaka mayyitun, sesungguhnya engkau akan mati. Mau nyoba Nabi bukan nanya bang tengok minta balik. Wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufariqun, cintailah apa yang kamu cintai, sesungguhnya yang kamu cintai itu akan kamu tinggalkan. Apakah itu jabatan ini hari, kekayaan yang kita miliki, dan semuanya akan kita tinggalkan. Wa'mal ma syi'ta, dan beramallah sesuka hatimu. Fa innaka majdiyun bi, nanti semua apa yang kamu perbuat hai Muhammad akan kau pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Puyang dana kubuik dan nyorong-nyorong mandum-mandum bila ke pertanggungjawaban di hadapan Allah. Maka oleh karena itu sidang jamaah yang berbahagia, kematian itu adalah hal yang pasti. Al-mautu babun la budda min dukhulin, mati itu adalah sebuah kepastian. Tidak ada seorang pun yang tidak akan melewati pintu maut. Apakah dia pembesar negeri ini, rakyat kecil, dalam kandungan sekalipun tetap lewat pintu maut. Mamnya kamate kibana kenle Rasulullah, al-qabru awwalu mandilin min manadilil akhirah. Menyoka mati kepegah Rasulullah, kubur merupakan pintu awal dari segala urusan akhirat. Wa akhiru, dan merupakan pintu akhir mandilin min manadilid dunia. Semuanya urusan dunia itu berakhir karena sudah ketemu dengan awal dari segala urusan akhirat. Faman naja minhu ba'da aisar, kata Rasulullah, apabila kamu selamat daripada siksa kubur, berbahagialah. Wa illam yanju fama ba'da aisarhu, apabila hana selamat daripada siksa kubur, tunggulah azab yang maha pedih. Berarti azab yang lebih hebat. Karena orangnya katanya tidak lagi berpatron kepada Al-Quran sebagai makna pedoman, sebagai makna hudan ataupun petunjuk. Padahal mereka ingat mati Nabiullah Isa alaihissalam saat melewati perkampungan ahli kubur, disaksikan urun ketika lima malaikat dalam kubur, sehingga dia datang ke kubur itu. Lalu berkatalah Nabi Isa alaihissalam, ya Allah, ini dalam kubur ini adalah sahabatku, hambamu, sepengetahuanku dia adalah orang yang paling taat kepadamu, dan sepengetahuanku dia tidak pernah berbuat dosa. Tetapi kenapa tega malaikat menyiksanya sampai jadi arang? Ya Allah, aku bermunajat kepadamu, berikanlah aku kesempatan untuk berbicara dengannya. Karena sudah bermunajat Nabi Isa, maka dengan sebab itu si mayat itu terduduk di atas kubur. Apa ucapan Nabi Isa? Hai sahabatku, engkau adalah orang ahli ibadat, sepengetahuanku tidak pernah engkau berbuat dosa. Tetapi kenapa kamu ini hari jadi arang, disiksa oleh malaikat? Apa kata si mayat itu? Benar ya Nabiullah, aku ini sahabatmu dan juga orang ahli ibadat dan tidak pernah berbuat dosa. Ketahuilah olehmu wahai Nabiullah, tanpa kesengajaan aku hadir di tempat sebuah walimah, nyangkutlah daging di gigiku. Tanpa aku sadari, aku patahkan lidi sepanjang 2 inci karena aku congkel daging yang nyangkut di gigi. Karena lidi itulah aku disiksa, karena tanpa izin. Nyok karena purih nyolong ketika aja karang. Ini contoh. Temai tanya orangnya terubah tiang rumah kok bak ulunya. Cini pikir kira. Nyo baru purih 2 inci ketika aja karang. Inilah sidang jamaah yang berbahagia.
apapun yang kita inginkan di dunia ini, silakan apa saja, tetapi ingat, la tadalu qadamin abdi yaumal qiyamah yus'ala an umurihi fima afnahu. Kata Rasulullah, belum hilang jejak telapak kaki seorang hamba nanti di yaumil qiyamah, pertama sekali ditanya oleh Allah an umurihi fima afnahu, umur yang sudah diberikan oleh Allah di mana kita habiskan. Ini ditanya. Umur merupakan amanah dari Allah. Yang kedua, wa an jasadihi fima ablahu, tubuh yang telah aku berikan wahai hambaku. Ini Allah yang bertanya, dengan apa kau pakaiankan? Maknanya apa? Sandang pangan yang kita gunakan. Maka tergantung dengan apa yang tidak kita perbuat. Ini juga ditanya. Ahlian wa an ilmihi fima amala, ilmu yang telah kamu dapatkan sampai di mana engkau amalkan. Ini ditanya oleh Allah. Wa an malihi ma ainaktsaba wa an nafaqatu, harta yang kamu kumpulkan, harta yang kamu miliki, dengan jalan bagaimana dan kemana saja engkau nafkahkan. Itu dipertanyakan nanti di yaumil qiyamah. Maka oleh karena itu sidang jamaah yang berbahagia, kita tidak akan pernah luput daripada pantauan Allah. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum. Sesungguhnya kamilah yang menghidupkan orang-orang yang telah mati. Wa naktubu ma, apa saja telah kami catat, apa saja yang telah kita perbuat sudah ada dalam catatan Allah. Ma qaddamu wa asarahum, jangankan itu, bekas tempat kita berbuat dicatat oleh Allah, bekasnya. Wa kullu syai'in ahsanahu fi imamin mubin, dan hal itu sudah termaktub di kitab-kitab yang sudah ada di Lauhul Mahfuz. Maka oleh karena itu sidang jamaah yang berbahagia, kalau urusan dunia kita salah, masih ada pengacara. Ada ahli hukum itu ditunda hukuman itu karena ada pengacara. Dia memiliki siapa pengacara kita? Di pengacara di tengah dirobok roy kalau bela orang kalah. Ini persoalan. Maka oleh karena itu sidang jamaah yang berbahagia, karena fadilah-fadilah yang ada dalam Ramadan inilah yang mendukung hamba ini bersih dari dosa. Kenapa demikian? Karena dari malam pertama kita sudah bangga sekali dengan Ramadan. Idza halalu hilal Ramadan, apabila nampak bulan di awal Ramadan, sahal arsi wal kursi wal malaikat, maka berserulah aras, kursi dan seluruh para malaikat, wa madunahum, seluruh penduduk langit, fayakuluna, dalam seruan mereka mengatakan, tuba li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, beruntunglah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bima indallahi minal karamah, dengan sebab awal Ramadan Allah memandang kepada umat Muhammad itu dengan pandangan rahmat. Ini yang paling kita cari-cari. Kenapa rahmat menjadi harapan kita? Wa man nazara alaihi birrahmah la yu'adzibu ba'dahu abada. Kata Allah, siapapun yang aku pandang dengan rahmatku, kata Allah, la yu'adzibu ba'dahu abada, tidak akan aku adab orang itu selama-lamanya. Nyo yang tadi kita ngurusi. Maka urun tamang surga akan nganda ibadat bu, tetapi semua itu dengan rahmat Allah. Nyo mandu-mandu ingin kita. Tapi hebat Ramadan nyamban kejadian. Fastaghfarat lahumus syamsu wal qamar. Hantik ngenyan maka yang laki ampun kubitanya umat Muhammad, makhluk Allah yang rau, yaitu matahari, wal qamar bulan, wal kawakib dan bintang-bintang juga mohon istighfar kepada kita. Wal tuyur fil hawa, ubena binatang yang bersayap di atas wajah bumi Allah ini, di dalam bumi Allah ini juga beristighfar untuk kita. Wassamaku fil ma, ikan-ikan di laut beristighfar.
wa kulli diruhin ala wajhil ardi, dan setiap binatang yang melata di atas wajah bumi Allah juga semuanya beristighfar untuk kita semua. Maka inilah dikatakan oleh Rasulullah, apa yang dikatakan oleh Rasulullah dalam satu hadis, man shama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan dilandasi keimanan, mengharapkan pahala dari Allah, lalu apa yang diberikan oleh Allah dengan pahala itu, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka Allah mengampuni seluruh dosa kita. Maka dengan sebab itu sidang jamaah, mandum-mandum talake, maka Abdullah bin Abbas mengatakan dalam satu hadis, sami'tu, aku mendengar Rasulullah katanya. Apa yang didengar? Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan la tamannau an takun kusankum lahu Ramadan. Ipegah dia Ibnu Abbas bahwasanya sekiranya orang umat tahu apa yang dikandung oleh bulan Ramadan, pasti dia bermohon sepanjang tahun itu adalah bulan Ramadan. Maka urung-urung yang kamati nyobek-bek habis-habis puasa, bahkan presik dah aku. Maka dia minta sabi-sabi bulan Ramadan. Ini kehebatan dari Ramadan itu sendiri, dan sebuah kesempatan yang insya Allah untuk malam sebagai malam 17 kita akan memperoleh pahala para nabi dan rasul. Malam besoknya adalah malam ke-18, di mana nanti ada pengakuan daripada malaikat yang bahwasanya akan ditingkatkan derajat kita di dalam surga Firdaus. Ini adalah semuanya tidak lepas daripada yang dijanjikan oleh Allah, yang disampaikan oleh Rasulullah. Semoga yang tamlake orangnya getanya beruh orang-orang yang masuk dalam pintu yang disebut dengan Babur Rayyan, yaitu pintu-pintu orang yang berpuasa. Dengan puasa ini kita akan meraih la'allakum tattaqun. Ta'u urung yang berhasil dengan puasa la'allakum tattaqun, makna ta adalah tawadhu, rendah diri, baik kepada Allah yang paling utama maupun sesama kita manusia. Yang kedua adalah huruf kaf, yaitu qanaah. Makna qanaah menerima apa yang ditakdirkan oleh Allah. Memang nyokaha kita tutah dunia gepudip Allah, tutah itu adalah qanaah. Kita memang berusaha, tetapi udah tetap susah. Maka dipegah oleh Allah, wa nabluwakum bisyarri wal khairi fitnah. Semua itu, baik kesenangan maupun kesengsaraan, itu adalah ujian dariku, kata Allah kepada Nabi. Ya. Kemudian huruf wara, terpelihara. Dari apa kita terpelihara dengan makna wara? Yaitu kita terpelihara dari hal yang syubhat. Yang subhat tentang hanaruh hidayah ulam yang harum, ini yang dimakna wara. Maka untuk mengejar sifat daripada kewarakan ini adalah ini jalan jalur-jalur para sufi dan wali-waliullah. Semoga kita nyokahan 30%, 30%. Nah, ini maknanya. Untuk menjadi orang wara itu terpelihara dari hal yang syubhat, ini berat memang. Ya, namun pun demikian, ini adalah merupakan fasilitas-fasilitas kita untuk menjadi orang yang takwa. Inilah yang kita jaga, qanaah, tawadhu, dan wara. Dan ini merupakan modal untuk menuju kampung akhirat. Sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semuanya yang melintas di hadapan kita hari ini adalah merupakan juga ujian. Dengan puasa ada ujian nafsu. Yang kejut dalam pendapat para sufi, ada mujud kitanya lebih baik di rumah daripada di luar. Mio di rumah hana duta urang tabungeh hana tak ka hana tergambarkan dendam, hana tergambar kerasa kemarahan.
ahlinya menyoka di rumah tidak nampak atau menuju mengantar kita timbul dosa dengan orang yang kita kenal. Dosa kita ngauring yang taturi niku ngauruh anak taturi pun magalah mutaturi kita tidak mungkin ada dosa kita dengan dia. Tapi coba bang kata tebit dari rumah jumpa musuh orang kita benci kana saja ini. Ini wahafidil lisan yang dia orang memberikan makan kemudian yang dirindukan di surga buno setelah orang yang memberi makan kepada orang watsaimi fi syahri Ramadan, orang yang pandai berpuasa bulan Ramadan. Apa maknanya? Puasa itu semua sanggup. Memelihara puasa ini yang jarang mampu kita. Kadang-kadang pahala gugur kewajiban kita lunas, tapi pahala puasa ada yang gugur yang demikian. Hana jiko hendak begah kabulau bombok kayanya bak surah dinyo lagi bolang kat kali tamah ni poi. Nah, di tamah di timang tamah tira tacau itanyo plastiknya tetamah ke rod. Ada dua boh je. Ngan dua bohnya itu gugur pahala puasa. Kegetak hebat atun dari bengah bantu pok kabati pahala puasa. Inilah sedang jamaah. Memang nafsu itu memang berat. Kenapa berat? Karena diperdaya. Tapi setan kegikat itanyo dalam pengertian nafsu itu mengembara, lebih parah dia. Ya, maka dengan sebabnya ngan nafsunya dikunci ne mentang nyo dit uro lagi nyo. Oh tajak keput tiang listrik icet mirah hawa tu. Nah, inilah keadaan. Belum kita lihat makanan yang lain. Maka untuk masuk pintu surga itu tetapi kaum ibu berbahagialah. Gepegah oleh Rasulullah urang inang mudah sekali masuk surga. 4 syarat cuma al-mar'atu sallat khamsaha, uring inang yang na sembayang 5 bohote, wasyamat syahraha yang na puasa Ramadan, wa hafadat farjaha yang natup aurat. Yang keempat setelah wa hafadat wa ta'atat zaujaha, yaitu taat kepada suami. Seorang wanita mendatangi Rasulullah, ya Rasulullah, aku siap menikah, tetapi tentang pengabdianku kepada suami bagaimana ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Engkau jilat darah di luka suamimu, belum seberapa pengabdianmu kepada suami. Puji kendaninan kalau begitu aku tidak jadi nikah ya Rasulullah. Tidak boleh. Kenapa ya Rasulullah? Karena kamu tidak mampu mengekang nafsu. Jadi urinang mengadat dengan surga. Yang pertama benar semayang 5 bote, kedua puasa Ramadan, kehetuk aurat, taat kepada suami. Jadi kalau pegang tingkat taat kepada suami, engkau jilat darah di luka suamimu, belum seberapa pengabdian kepada suami. Teman baik na rencana kita nyauragam, na aki-aki cemekam, coba urinam kan benar makna. Itu perbandingan saja yang dikatakan. Berarti begitu beratlah. Maka uring inamnya mudah untuk masuk surga. Maka kata Rasulullah, al-mar'atu karibun ilal jannah wa karibun ilan nar. Urang inang nyotot hat men surga, tapi hanaji men neraka. Ini yang harus diambil makna. Ngan surga to, ngan neraka hanaji. Apa membuktikan demikian? Gepegah oleh Rasulullah, sekali istri menjengkal keadaan suami, itu sudah merupakan dosa baginya. Ataupun melecehkan suami dan malaikat murka kepadanya. Menyamanan kalau istri marah meninggalkan suami di rumahnya, wa ba ursi baturah danyo,
sepanjang malam belum balik istri itu, seluruh makhluk Allah yang alam bumi dikutuk keadaan istri itu, hatta yarji'u ila azwajihi, sampai istri itu kembali lagi kepada suaminya. Tengok kena biuk-biuk bengah winang bedahwa tanpa seizin suami. Itu dikutuk keadaan istri yang demikian. Pula mi pegah bangai kelakon 70 malaikat yang mengawasi payah dia muat bak tiang aras untuk menetapkan tiang aras, goyang tiang aras. Yang kenai perumah tanya boh laba boh tetawon, memang drone yang paling bangai urung kaputumum akan nazwa ucapan istri membodohi suami. Ubeng kaputu mengagai memperimbangan yang kedua, sekali mengatakan bodoh kepada suami, 70 malaikat menetapkan goyangnya tiang aras. Teman bandingkan demamnya 70 malaikat payah kiamat tiang aras goyang dengan sebab ucapan seorang istri, maka itulah contoh daripada dosa-dosa kita. Urun risik lun mandum sengaja lun petulat bacuk lun pabe sebab berpegah dari Rasulullah punya awai tawa awai temut, maka gelarang tidur setelah subuh. Ini salah satu. Nabi dong golam dong punya. Kabuno kahai lung nudang. Jadi kami tawar di Pak Nasir nyunan nak kurti yang kana pianam tencok itu. Jadi ini semua. Dia maklum saja dengan keadaan dong bahan demi Allah nyolong lagi maaf di mana ada kekurangan daripada penyampaian ulun tuan. InsyaAllah kita akan bertemu kembali pada kesempatan yang lain dengan judulnya yang lain. InsyaAllah, innallaha khabba salasan fi salasin, sesungguhnya Allah ada menyembunyikan 3 perkara. Di mana? Fi salasin, yaitu pada 3 perkara. InsyaAllah akan kita ketemu setelah pesan-pesan berikut ini. Amin ya rabbal alamin. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.